Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah raya pada tanggal 16 hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mari saudara Bapak Ibu, kita bangkit berdiri untuk menaikkan pujian ini. Ku sembah kudus Allah Roh Kudus, Oh hadir di sini.
Engkau Tuhan saat sore hari ini. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini. Melawat kami Tuhan, menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami yang ada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan Allah mengalir dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan saat sore hari ini. Dan kami ke Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan dengan segenap kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Tuhan. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Allah terus bekerja, memimpin dan memberkati acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang mengambil alih, Kau yang mengurapi setiap kami yang ada Tuhan. Kami percayakan seluruh rangkaian ibadah saat ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan Yang Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita berkumpul memuji dan menyembah. Bila Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, Dia siap memberkati kita, memberikan roh sukacita dan damai sejahtera buat kita. Amin saudara. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Puji
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami membuka setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Bapa, untuk kami menerima setiap firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami bahkan biarkan firman-Mu boleh memperbarui kehidupan kami. Untuk setiap hari kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Kau juga yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang akan memimpin setiap pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami siap Bapa untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk diam Bapa untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Luar biasa, Tuhan memberkati Anda. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal yang perlu dikerjakan dalam menanti kedatangan Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? 3 hal yang perlu dikerjakan oleh orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan, oleh saudara dan saya dalam menantikan kedatangan Tuhan. Orang Kristen di akhir zaman ini Alkitab menggambarkan sebagai 10 anak darah yang menyongsong kedatangan mempelai pria surga. Jadi gereja Tuhan, orang percaya itu hidup dalam masa penantian. Menanti siapa? Menanti mempelai pria surga, yaitu Tuhan Yesus. Ayat dasarnya ada di Matius 25 ayat 1. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gereja Tuhan orang percaya diupamakan dengan 10 anak darah yang menantikan kedatangan mempelai pria yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Matius 25 diterangkan dari 10 itu terbagi 2 bagian. 5 termasuk darah bijak. 5 lagi termasuk darah yang bodoh. Darah yang bodoh ini yang ketinggalan karena mereka tidak mempersiapkan diri. Sedangkan 5 darah yang bijak ini gambaran orang Kristen yang tekun menurut firman Allah, yang selalu berjaga, berdoa, mempersiapkan diri, sehingga ketika Tuhan datang mereka tidak ketinggalan. Nah untuk itu mari kita akan lihat di dalam Alkitab tentang 3 hal yang perlu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari suratan Yudas. Yudas itu surat yang paling dekat dengan kitab Wahyu. Karena setelah Yudas baru Wahyu. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya Yudas 1 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus
untuk hidup yang kekal. Dari Yudas 1 ayat 20 sampai 21 kita menemukan 3 hal yang perlu dipersiapkan, yang perlu dikerjakan oleh orang-orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan. 3 hal itu apa, saudara? Pertama, bangun dirimu di atas iman yang paling suci. Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 7, tentang kekristenan itu diupamakan seperti orang yang membangun rumah. Ya, Matius pasal 7 itu Yesus ngomong tentang orang Kristen itu ibarat orang yang membangun rumah. Nah, ada 2 orang membangun rumah. Yang satu adalah orang bijak. Sementara yang lain itu orang bodoh. Sama-sama membangun. Bedanya di mana? Bedanya adalah yang bijak itu membangun di atas dasar batu. Sementara yang bodoh membangun di atas pasir. Nah, menurut suratan Yudas tadi dikatakan supaya kita itu bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang paling suci atau iman yang paling benar adalah iman yang didasarkan di atas batu. Ya, batu di sini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi iman yang suci, iman yang benar adalah iman yang berdiri di atas batu. Batu ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar dan menuruti firman itu ibaratnya mendirikan rumah di atas batu. Ya, sekali lagi batu itu gambaran dari kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan apa? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman yang suci, iman yang benar adalah iman yang ditimbulkan oleh pendengaran. Tapi pendengaran atas sabdanya Kristus. Ya. Tragisnya adalah hari-hari terakhir ini banyak orang Kristen yang cenderung tidak ingin mendirikan imannya di atas batu atau kebenaran firman. Orang Kristen akhir zaman banyak yang lebih cenderung senang membangun dirinya di atas berita-berita, cerita-cerita tentang dongeng. Coba di 2 Timotius 4, mulai ayat 2 sampai 4, tolong dibaca. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Dan hari-hari inilah waktunya itu. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang seneng. Nek firman yang berdasar kebenaran firman, orang seneng. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran
dan membukanya bagi dongeng. Ya, mereka nggak senang dengan ajaran yang sehat. Kebenaran firman ora seneng. Tapi karena mengaku dirinya Kristen, ya Kristen tuh nek minggu neng gereja. Lah Kristen ki yo kudune iki mirengaken dawuh pangandikane Gusti. Tapi dia ndak seneng firman yang sehat. Pengajaran yang sehat nggak seneng. Lalu mereka berusaha ngumpulkan guru-guru palsu yang bisa dibayar untuk menyampaikan khotbah, tapi khotbahnya bukan kebenaran firman. Khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang berdasarkan dongeng-dongeng. Ya, sekarang ini banyak orang seneng ngrungokno khotbah sing isinya itu banyak ilustrasi yang dibuat dikarang oleh manusia. Memang ilustrasi itu ketoke enak. Khotbah yang diselingi banyak ilustrasi, apalagi ilustrasi yang dikarang oleh manusia, wah itu enak banget. Tapi karena dasarnya tidak firman Tuhan, iman timbul dari berita. Berita itu sabdanya Kristus. Si pengkhotbah yang benar adalah pengkhotbah yang tidak lari dari kebenaran firman yang bisa membangun, menguatkan iman. Tapi tragisnya hari-hari ini banyak orang yang tidak senang dengan pengajaran yang sehat tadi. Senangnya mereka dengar cerita dongeng-dongeng, ilustrasi yang dikarang-karang. Nah ini ibarat orang membangun rumah, dasarnya bukan batu, tapi dasarnya pasir. Kelihatannya sih sepintas sama. Nanti bedanya adalah ketika ada hujan, ada angin, ada banjir, barulah kelihatan bedanya. Yang berdiri di atas batu, kebenaran firman, sama yang berdiri di atas fondasi pasir. Itu yang pasir itu nanti pasti roboh. Ketika ujian datang, yang pasir itu pasti roboh. Yang pasir itu gambaran dari orang yang mengaku dirinya Kristen. Tapi kehidupannya masih penuh ditandai dengan hal-hal yang duniawi. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, keturunanmu nanti akan banyak sekali. Saking banyaknya dilukiskan dengan dua hal. Pasir di tepi laut, bintang di langit. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 12. Ibrani 11 ayat 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Ya, keturunan Abraham akan dibagi dua bagian. Seperti pasir di tepi laut, dan seperti bintang di langit. Kristen yang bodoh, yang mendirikan rumahnya tidak mau di atas batu, maunya di atas pasir. Itu gambaran dari orang yang mengaku Kristen, tapi masih ditandai dengan duniawi. Keturunan Abraham seperti bintang di langit. Itu adalah kekristenan yang di dalam hidupnya mereka konsen memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal yang di bumi. Coba kita baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, orang bijak mendirikan rumahnya di atas batu. Ini orang Kristen yang berdiri di atas kebenaran firman, di atas ajaran yang sehat. Sementara Kristen yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Ngaku nih Kristen tapi masih penuh dengan duniawi. Tiap hari yang dipikir, yang dikatakan, yang dicari hanya hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi Kristen yang bijak, yang berdiri di atas batu kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan itu gambaran orang Kristen yang sudah mengalami dibangkitkan dari kematian bersama dengan Kristus. Lalu mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas. Iya. Sebaliknya yang pasir tadi ngaku Kristen. Pasir itu kan adanya di bawah. Keturunan Abraham seperti pasir, tapi juga seperti bintang. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya, posisi kita berada di mana? Kristen pasir atau Kristen bintang? Kristen pasir ngaku Kristen tapi masih duniawi. Pikirannya hanya tertuju kepada hal-hal yang ada di dalam dunia. Ciri-cirinya apa? Kristen yang pasir, yang masih duniawi itu ciri-cirinya apa? 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, Kristen tapi yang masih duniawi, dia tidak tahan ajaran yang keras. Firman yang benar, ajaran yang keras gak tahan. Senengnya susu. Ya, susu, firman yang lunak-lunak, yang tidak nyikat dosa. Nah, terus ciri-cirinya apa itu Kristen yang duniawi itu? Kristen yang duniawi itu ciri-cirinya masih ada iri hati, kemeren, ya, ada apa-apa sedikit iri. Ono pembagian sembako, lalu pembagiannya kelewatan gitu aja, ono jatah apa dibagi, kelewatan, gitu saja marah, iri, lah sing kae kok soal tugas pelayanan ya gitu, iren-irenan lah, kayak kok dikei tugas ngene, lah aku kok ora. Mungkin yang memberi tugas itu sudah dipikir matang-matang, orang ini mampunya di bidang ini, orang ini mampunya di bidang ini. Tetapi orang yang iri hati itu enggak mau tahu itu. Hanya yang ada cuma iri saja. Terus perselisihan, senenge tukar padu, ono masalah cilik digedek-gedekke. Ini Kristen tapi masih duniawi. Iya.
Terus apalagi Kristen yang masih duniawi tadi. Anak Abraham yang seperti pasir tadi. Di dalam ayat 4 dikatakan ada blok-blokan, golong-golongan. Ada bloknya Paulus, bloknya Apolos. Ya, mengotak-ngotak diri. Dalam gereja, kalau masih ada blok-blokan, blok ini, blok itu tandanya jemaatnya masih duniawi. Ya, jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu kita koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita membangun iman di atas dasar iman yang suci, iman yang benar, dasarnya kebenaran firman, bukan dasar pasir. Pasir itu ya Kristen tapi masih duniawi. Nah, ditandai dengan adanya senang perselisihan, iri hati, ya, masih blok-blokan. Nah, itu Kristen tapi masih duniawi. Ibarat anak Abraham, golongan pasir. Yang pasir itu nantinya akan diinjak-injak oleh si ular naga itu, si antikris itu. Nah, itulah sebabnya mari kita akan memeriksa diri kita sendiri. Yang kedua, hal yang perlu dikerjakan dalam menanti kedatangan Tuhan kembali kepada suratan Yudas tadi. Yudas pasal 1 ayat 20. Ya, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kedua, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bilang berfaedah, ada berguna aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Kapan itu? Di hari Pentakosta. Apa artinya Pentakosta? Pentakosta artinya hari yang ke-50. Nah, saat itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kudus diberikan kepada gereja supaya bisa membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, di Roma 8:26 itu dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan Roh juga membantu kita untuk bisa berdoa dalam Roh. Di sini dikatakan dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh. Itu bicara tentang ya orang yang berbahasa roh. Ketika sudah dipenuhkan dan Roh Kudus, ini perlu dipelihara supaya kita bisa selalu konteks dengan Tuhan dengan bahasa roh. Perlunya apa? Berdoa di dalam roh ini. Orang yang berdoa di dalam roh itu dia membangun dirinya sendiri, menguatkan imannya sendiri. Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, yang berdoa dalam roh, bahasa roh, itu membangun diri sendiri. Dia sedang menguatkan iman sendiri. Ya, ibaratnya aki apa itu perlu dicas.
Ya, ketika kita berbahasa roh dalam doa, kita sedang membangun diri sendiri. Ibarat aki itu sedang dicas setrumnya. Saudara punya HP, setrumnya sudah mulai ngedrop, perlu diapa itu? Dicas. Orang Kristen ketika dia berdoa di dalam roh itu sedang membangun diri sendiri. Ya. Tapi saya bisa katakan juga yang namanya berdoa di dalam roh itu tidak selamanya cuma berarti berdoa dengan bahasa roh. Ya. Berdoa di dalam roh itu juga mempunyai arti, ya, kita berdoa yang tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Karena apa? Di Yakobus pasal 4 ayat 3 di situ diterangkan doa yang menuruti hawa nafsu itu tidak akan dikabulkan. Ya, coba tolong dibaca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, atau kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapat. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salah berdoa itu bagaimana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada doa dalam roh, dalam arti dipimpin oleh Roh Kudus. Ada doa yang nuruti hawa nafsu. Doa yang sekedar nuruti hawa nafsu itu tidak akan dikabulkan. Di Alkitab kita melihat kok contoh dari doa yang nuruti hawa nafsu. Tidak doa di dalam roh. Kita bisa melihat tuh contoh tentang Yakobus dan Yohanes. Di Markus 10, 35 sampai 40. Markus 10 ayat 35 sampai 40. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, satu waktu Yakob dan Yohanes ngomong, Tuhan, aku mau minta sesuatu supaya engkau mengabulkan. Yesus tanya, apa yang kau minta? Gini loh Tuhan, besok ya kalau Tuhan datang dalam kemuliaan, izinkan kami ini yang satu ada di sebelah kanan Tuhan, dan yang satu ada di sebelah kiri Tuhan. Langsung Tuhan bilang, kamu itu tidak tahu apa yang kamu minta. Ini jelas doa yang hanya nuruti emosi, hawa nafsu. Mungkin Yakob dan Yohanes itu terinspirasi oleh kebiasaan kerajaan dunia.
Dalam kerajaan dunia kan gitu, ketika raja itu duduk di tahta, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu para pembesar, patih atau apa. Itu kerajaan dunia. Tapi kalau kerajaan surga, itu Tuhan bilang nanti Yesus datang dalam kemuliaannya itu, Tuhan bilang apa? Yang sebelah kanan itu domba, yang sebelah kiri itu kambing. Kambing itu dibuang ke tempat laknat. Apa mau saudara diposisikan waktu Yesus datang, diposisikan sebelah kiri, dimasukkan golongan kambing yang dibuang itu? Kan enggak. Nah ini Yakub sama Yohanes orang ngerti sehingga omongno itu. Jadi ini namanya doa yang menuruti hawa nafsu. Yang terinspirasi oleh keadaan-keadaan kerajaan dunia. Beda tata cara kerajaan dunia dengan surga itu beda. Tapi kita melihat berdoa dalam roh, dalam pengertian doa yang menuruti pimpinan roh. Itu seperti doanya Tuhan Yesus. Coba Matius 26 ayat 38-39. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, secara daging nek nuruti hawa nafsu, kalau boleh cawan ini lalu. Sapa sing gelem disalib? Sapa sing gelem menderita? Nek nuruti hawa nafsu, ya biar cawan ini lalu. Tapi doa di dalam roh adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang di dalamnya ada ketaatan terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Yesus akhirnya berdoa di dalam roh, dia mengatakan tetapi biar kehendakmu yang jadi. Jadi doa dalam roh itu tidak selamanya berarti berbahasa roh. Tapi doa dalam roh itu juga bisa punya pengertian, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak menuruti hawa nafsu keinginan kita, tapi doa yang menurut kehendak Bapa. Biasanya itu doa yang menurut kehendak Bapa itu pasti dikabulkan. 1 Yohanes 3:22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, apa saja yang kita minta, ya memperoleh daripadanya. Sebab apa? Karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi ketika orang itu dipimpin oleh roh, dia hidupnya nurut firman. Dan doanya doa yang nurut firman, tidak menuruti hawa nafsunya. Ini pasti akan dikabulkan. Yang ketiga, terakhir pesan Tuhan menurut Yudas pasal 1 tadi, ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi sementara menanti kedatangan Tuhan, peliharalah dirimu demikianlah dalam kasih Allah. Tuhan ingin supaya orang Kristen memelihara diri kita dalam kasih Allah. Jangan sampai kita terkeluar dari kasih Allah. Ya, apa bisa orang sudah jadi Kristen akhirnya terkeluar dari kasih Allah? Bisa.
Kapan itu? Ketika orang itu menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yudas pasal 1 ayat 4. Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang terkeluar dari kasih Allah adalah orang yang menyalahgunakan kasih Allah. Seperti halnya yang didapati di dalam teori keselamatan kekal. Teori keselamatan kekal mengatakan apa? Sekali orang percaya Yesus, selamat untuk seterusnya. Walaupun dia hidup semaunya sendiri, tidak taat sama firman, dia akan tetap selamat. Nah, ini artinya menyalahgunakan. Wong Allah itu kasih kok, ngene-ngene ora apa-apa, Allah itu kasih. Jadi dia menyalahgunakan kasih Allah untuk melampiaskan hawa nafsunya. Yang demikian itu bisa terkeluar dari kasih Allah. Ya. Orang yang berada di dalam kasih Allah itu buktinya apa? Ayat 22 Yudas 1. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Orang yang hidup dalam kasih Allah membuktikan, menunjukkan bahwa dia selalu memiliki belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Kepada orang Kristen yang lagi bimbang, lagi lemah. Ada toh Kristen yang tadinya kuat, semangat, sekarang kok lagi ugah-ugahan. Mungkin dia ngalami sesuatu sehingga dia lagi meragukan kasih Allah, meragukan janji-janji Tuhan. Nah, orang Kristen yang berada di dalam kasih Allah, dia bisa membuktikan, menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Contohnya Tuhan Yesus sendiri, setelah dia bangkit, siapa yang ditemui oleh Tuhan Yesus? Ternyata murid-murid yang dalam kondisi ragu-ragu. 2 murid yang mau pulang ke Emmaus. Itu ragu-ragu itu. Kok katanya mati, katanya bangkit, katanya dicuri orang. Ragu-ragu, lalu dia mau pulang ke Emmaus. Ditemui oleh Tuhan, diceritani Julian Trekno jelas. Sehingga akhirnya dia semangat, lalu kembali berkumpul di Yerusalem. Ada lagi yang ragu-ragu, si Thomas. Yang waktu itu absen kebaktian waktu Yesus hadir. Dia ragu-ragu. Lalu dia bilang, aku tidak percaya karena Yesus bangkit. Sebelum aku buktikan sendiri. Orang yang ragu-ragu ini ditemui oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Yesus menemui si Thomas. Coba kita baca itu. Yohanes 20, 26 sampai 29. 8 hari kemudian, murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, Thomas yang ragu-ragu ditemui sama Tuhan. Sini Thomas, mau bukti? Coba ulurkan jarimu, ini bukti nih loh, nah aku ini loh. Tanganku bolong, rusukku bolong, buktikan. Akhirnya Thomas tidak lagi ragu-ragu. Siapa lagi? Petrus yang waktu itu menyangkal Tuhan 3 kali. Ditemui oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang, "Petrus,
apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? 3 kali tanya, maksudnya untuk membangkitkan iman Petrus yang waktu itu ragu-ragu. Ya, sehingga akhirnya Petrus bisa kembali lagi. Ya, kenapa Yesus mau melakukan itu? Karena moto dari pelayanan Yesus adalah buluh yang terkulai. Tidak dipatahkan. Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, moto pelayanan Yesus bulu yang terkulai, pring sing semplah karena kena angin, tidak akan dipatahkan, akan ditegakkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan, ditambahi minyak supaya dia bisa menyala kembali. Tuhan juga ingin saudara yang berada di dalam kasih Allah membuktikan, menemui orang yang ragu-ragu dan dibangunkan kembali imannya. Ya, orang yang mau berbuat demikian itu di hadapan Tuhan, seperti Tuhan pernah ngomong di Matius 25 ayat 40, itu orang yang memperhatikan saudaraku yang paling hina. Coba Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Domba di sebelah kanan disuruh masuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia memperhatikan, ya, suka berbuat baik, memperhatikan kepada saudaraku yang paling hina ini. Orang yang lagi ragu, lagi lemah, didatangi lalu dibangkitkan semangatnya sehingga dia kembali kepada Tuhan. Itu berarti saudara sedang menunjukkan kasih Allah kepada orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini kan kondisi imannya labil sekali, nyaris jatuh. Kondisinya terhina. Bukan dibuang, bukan ditendang, bukan dicerita-ceritakan ke sana kemari, tidak, didatangi, dilawat, dibangkitkan lagi. Inilah yang Tuhan mau supaya akhirnya saudara kita boleh masuk di dalam kerajaan Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan sore hari ini. 3 hal yang perlu dikerjakan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya, membangun diri di atas iman yang paling suci, berdoa di dalam roh, lalu memelihara diri di dalam kasih Allah. Kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus bantu kami. Karena tanpa Roh Kudus bantu kami tidak mungkin bisa melakukan. Dengan bantuan Roh Kudus, Tuhan tolong kami bisa melakukan hal-hal ini. Dalam menanti kedatangan Tuhan, Tuhan ingin kami membangun diri kami di atas iman yang suci dan benar. Tuhan ingin supaya kami berdoa di dalam roh. Tuhan ingin supaya kami memelihara diri dalam kasih, tidak terkeluar dari kasih Allah itu. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Terima kasih supaya ketika Engkau datang, kami boleh mendengar firman, sabaslah, berbahagialah hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir
lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang, bawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada masalah dapat jalan keluar, kemenangan, pertolongan Tuhan, usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, pelajar, mahasiswa, Tuhan kasih kepinteran membuat berhasil. Segala pengorbanan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, kembali lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.